Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami Nirmawati SPDI MPD sebagai Kepala Sekolah SDN 25 Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekolah kami saat ini menjadi sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Donggala. Sebelum menjadi sekolah penggerak, praktek pendidikan yang kami lakukan masih biasa-biasa saja. Pembelajarannya masih berpusat pada guru dengan materi yang kurang bervariasi, menyeragamkan kebutuhan peserta didik dalam belajar. Siswa dikatakan belajar jika telah mampu mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi yang tertera pada kurikulum, serta nilainya melampaui KKM. Kondisi ruang kelas kurang kondusif karena sumber belajar yang monoton hanya berasal dari guru dan perpustakaan sekolah saja. Peserta didik kurang percaya diri dengan kemampuan dan kompetensinya, sehingga kreativitas mereka tertanam dan kurang berkembang. Para guru disibukkan dengan berbagai macam kelengkapan administrasi, sehingga lupa untuk mengupgrade diri. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kolaborasi positif antar komunitas sekolah, baik guru, orang tua, maupun masyarakat. Setelah kami mengikuti program sekolah penggerak, kami mulai sadar mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran melalui kurikulum merdeka, sehingga gambaran sekolah impian kami sudah mulai terwujud walaupun masih banyak yang harus dibenahi. Kami mendapatkan pendampingan konsultatif oleh pelatih ahli dalam hal pengembangan KOSP, termaksud visi misi sekolah disusun dengan menyesuaikan keadaan sekolah, baik fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun kondisi lingkungan belajar siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar peserta didik mendapatkan pelayanan belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensinya. Pembelajaran yang berkelanjutan yang merupakan tujuan utama dari Merdeka Belajar. Dengan mendapatkan pendampingan penguatan kompetensi dari pelatih ahli tentang kurikulum merdeka, mendorong dan memudahkan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik, serta didukung dengan adanya platform Merdeka Mengajar sehingga memudahkan para guru untuk menemukan referensi bahan dan sumber belajar, praktik baik sekolah lain, serta adanya fitur pelatihan mandiri agar guru senantiasa mengupgrade pengetahuannya sehingga kualitas sumber daya manusia, khususnya para guru, dapat meningkat dan melahirkan terobosan maupun inovasi dalam pembelajaran dan berlanjut pada peningkatan kompetensi peserta didik dalam mendukung pembelajaran abad 21 dengan meningkatkan kecakapan komunikasi, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, serta pengembangan karakter. Perencanaan berbasis data merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk menentukan tujuan, sasaran, dan tindakan yang akan diambil dalam pengambilan keputusan, serta proses pengumpulan data dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah melalui indikator prioritas yang ada dalam rapor pendidikan. Keunggulan rapor pendidikan dapat diakses oleh seluruh guru cukup dengan menggunakan akun ID Belajar. Hal ini sangat bermanfaat agar para komunitas sekolah dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu sesuai capaian yang ada di dalam rapor pendidikan. Aplikasi ini tentu sangat efektif dan efisien. Guru mengumpulkan data berupa hasil belajar siswa dengan asesmen formatif dan sumatif. Kemudian, kepala sekolah dapat mengevaluasi kinerja guru dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga kegiatan ini dapat mengoptimalkan
pengelolaan sumber daya yang ada. Akses pendidikan berkualitas terus diperluas ke seluruh Indonesia. Pemanfaatan berbagai macam platform berbasis online dianggap sebagai fasilitas yang dapat digunakan secara fleksibel, sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya dilaksanakan saat di sekolah saja, tetapi dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Sasaran digitalisasi sekolah yang sangat bermanfaat bagi guru agar dapat diimplementasikan kepada peserta didik dengan adanya digitalisasi platform Merdeka Mengajar. Aktivitas relevan lain dalam implementasi kurikulum Merdeka yang digunakan untuk mengembangkan karakter atau kecakapan budi pekerti serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari lingkungan dan pembiasaan pembelajaran sepanjang hayat adalah dengan adanya pembelajaran ko-kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Ciri atau karakter yang ingin dicapai dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila didasarkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Saya sangat antusias menjadi bagian dari sekolah ini, apalagi ketika sekolah ini menjadi salah satu sekolah penggerak. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar pada kegiatan komite pembelajar. Dengan adanya kegiatan ini, saya bisa belajar secara langsung kepada para pelatih ahli tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa, sehingga pembelajaran berjalan dengan kondusif, siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing, serta dapat memberikan produk sesuai dengan kreativitas masing-masing di dalam kelas. Alhamdulillah, dengan sekolah ini menjadi sekolah penggerak, dengan menggunakan kurikulum Merdeka, saya sangat termotivasi, bersemangat, sehingga saya dapat meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru, sehingga dapat melakukan pembelajaran kepada siswa, terutama penggunaan teknologi digital. Dengan teknologi digital, pembelajaran di kelas itu membuat anak-anak menjadi senang, termotivasi, bersemangat, sehingga hasil belajar siswa itu sangat meningkat. Beda dengan di tahun-tahun kemarin sebelum ada kurikulum Merdeka. Sejak kelasku menjadi percontohan penerapan kurikulum Merdeka, saya senang belajar bersama teman-teman. Karena saya tidak belajar hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Saya pernah belajar mewawancarai pedagang koperasi, guru-guru di kelas, dan Pak Satpam. Selain itu, saya belajar mencatat sumber daya alam di halaman sekolah, mengukur pertumbuhan tanaman, serta praktik berjualan di kegiatan market day. Saya tidak lagi bosan untuk belajar karena kami selalu melakukan ice cream lama-lama di sekolah. Siapa takut? Upaya untuk melakukan perubahan di sekolah, khususnya meningkatkan mutu kualitas pembelajaran, sumber daya manusia, dan lingkungan harus dilakukan dengan perencanaan yang baik dan matang, dan melibatkan pihak terkait, membangun kolaborasi, serta membawa suasana kekeluargaan antar personil sekolah. Demikian praktik baik yang dapat kami bagikan. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat.